Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qaharidu wa satar uyubahu wa sadidul iqam wa qabilit taubati mimman yakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-abdillah sayyidi khalqillah wa khatami rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah ingkang rinten jalutan saksi nanti ngontenipun kitab suci Al-Qur'anul Karim ingkang tansah kawula pundi sedaya dawuh lan fatwanipun. Wabil khusus dumateng guru kulan panjenengan sami panjenenganipun Rama Kiai Masduk Hariri Al-Hafidh. Ugi sedaya para rama kiai ingkang hadir wonten ing dalu menika nyuwun pangapunten boten saged nyebataken setunggal boga setunggal boten ngirangi ras hormat kula. Mugi-mugi sedaya para rama kiai, para guru kula panjenengan sami tansah dipun paringi panjang umur sehat afiat zahiran wa batin. Ugi boten kata lumpen dumateng sedaya sesepuh bini sepuh anti sepuh, wabil khusus sesepuh pemerintahan desa, bapak kepala desa, ugi sedaya perangkatipun ingkang saestu tansah kinurmatan, ugi sedaya jajaran pemerintahan ingkang hadir, sinten kemawon ingkang hadir, boten enten anggota dewan, jajaran muspika. Mugi-mugi tansah pinaringan keberkahan diberkati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki dumateng sedaya sesepuh kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah Tanfidiyah Pemuda Ansar Bansar Muslimat Fatayat di PNU IPPNU, ugi rekan-rekan Bagar Nusa ingkang saestu kawula bektasi kawula banggahaken ugi kawula tresnani. Ugi dumateng rekan-rekan hadirah santri-santri saking pondok pesantren Rodatul Sisakil Quran ingkang saestu kawula tresnani. Ugi sedaya ingkang hadir para pecinta Nabi. Ini saya lihat bendera dari Kebumen ada yang hadir ya, Kebumen. Dari mana saja yang hadir, semoga malam hari ini panjenengan dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Qur'anul Karim wa bi barakati Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten ajeng matur kathah-kathah karena sampun dalu sing penting awake dhewe iso. Karena majelis ini adalah majelis sholawat, kita menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, diberkati baginda Nabi. Atas ingkang sampun dipun aturaken Rama Kiai Masduk Hariri wa Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang ingin dicintai Allah, maka dia wajib mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Maka majelis ini adalah majelis kecintaan. Sampai di mana saja saya ada, maaf nanti kalau sudah mulai sholawat tidak ada yang boleh merokok. Saya di mana saja di Pantura, saya marah kalau ada yang merokok ketika di majelis pembacaan maulid. Karena pembacaan maulid ini majelis yang sangat mulia dan membicarakan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Dia baik di hadapan Allah, para malaikat, seluruh makhluk di muka bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di majelis ini
Tidak boleh joget-joget, tidak boleh merokok. Nanti telah selesai acara boleh merokok. Kita boleh lambaikan tangan nanti, lambaikan tangan, tepuk tangan, putar tangan boleh. Tapi jangan joget seperti dangdut. Saya di mana-mana malah betul. Saya berpikiran bagaimana 15 tahun yang akan datang. Anak cucu kita sholawat, kemungkinan semuanya nggak pakai baju. Karena kita lihat majelis sholawat sudah luar biasa. Saya di Bluro Padi sholawat bawa gendul, mantap. Bayangkan itu di majelisnya Nabi. Maka setelah saya lihat itu saya marah. Merokok ya boleh. Saya juga perokok berat, tapi ketika di majelis seperti ini saya tidak akan merokok. Hadirin yang diberkahi Allah, ini majelis yang akan menurunkan turunnya rahmah, tanzil rahmah. Setiap majelis yang berhubungan dengan baginda Nabi, maka itu pertanda rahmat yang akan turun di tempat ini. Maka tinggal kita datang di tempat ini, niat kita apa? Karena majelis ini akan menjadikan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun agar semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka majelis ini jangan dicampuri dengan hal-hal yang merokok, yang ini jangan. Karena majelis ini saya sering katakan ini membangunkan tidurnya Nabi. Majelis ini menghidupkan Nabi. Karena Rasulullah akan dikembalikan ruhnya malam hari ini karena sholawat yang kelak nanti kita nanti. Saya sering sampaikan itu berulang-ulang, saya tidak bosan-bosan. Biar semuanya tahu. Ya seperti qasidah-qasidah yang nanti kita bawakan. Lau kana bainana habib, bayangkan. Maka jadikan majelis ini lau kana bainana habib. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau Rasulullah berada bersama kita. Maka majelis ini jadikan seakan-akan Rasulullah bersama kita. Jangan merokok. Kalau merokok Rasulullah tidak akan hadir di tempat ini. Ini yang harus diperhatikan. Siapa yang menghormati Kanjeng Nabi kalau tidak kita umatnya? Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi? Sudah diajari sama Kiai Mas Tugali ini pembacaan maulid sampai ribuan kali, ya. Bacaan sholawat sampai ribuan kali, sholawat nariyah sampai ribuan kali. Kenapa? Agar hati kita nyetrum oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, punya kecintaan kepada Nabi, akhirnya Allah pun akan mencintai kita. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi. Caranya seperti ini. Kita bersolawat kepada baginda Nabi. Dan Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis, illa raddallahu alayya ruhi. Karena salam yang kita sampaikan kepada baginda Nabi menjadikan ruhnya Nabi Muhammad dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti awal itu beniki membangunkan tidurnya Nabi Muhammad SAW. Berarti malam hari ini menjadikan sabab Kanjeng Nabi dihidupkan lagi oleh Allah. Insya Allah nanti Rasulullah memandang kita dengan pandangan cintanya, rindunya kepada kita karena kita bersolawat. Dan kita termasuk orang yang mencintai tapi dicintai Nabi. Orang yang merindukan tapi dirindukan Nabi Muhammad SAW. Saya keliling, hampir tidak pernah libur saya punya jadwal. Maka sholawat saya kemas. Saya kemas walaupun tidak ada yang merokok, tapi bisa senang di majelis ini. Cukup lambaikan tangan, ya. Cukup lambaikan tangan sudah cukup. Kita boleh bergembira di majelis ini, boleh, saya tidak melarang. Tapi harus dijaga bagaimana kegembiraan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai kemarin saya dari misi di Wonosobo, ya, anak-anak muda, saya bilang, kepengen tahu indahnya cinta ini. Lawang cinta sing jengene tresno kuwi digawa marang menungsa kuwi wis marahi geblak-geblak. Jane wong wedok-wedok. Wong lanang-lanang kuwi doles nyanyi kabeh. Arep nyenengi wong wedok nek karo lagu geblak langsung. Telepon. Satu malam ku sendiri, mana geblak. Cintanya mudah untuk kita dapatkan.
Ini karena satu lagu tentang cinta. Malam hari ini kita bersolawat juga tentang cinta. Yang cinta kita bawa kepada siapa? Kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Wonosobo tak kon ngangkat tangan kabeh. Kepengen cinta tak nyanyi ke lagune Republik, bayangin itu. Supaya dia ngerti bahwa kecintaan itu luar biasa. Kepengen tahu apa ada yang apa lagunya Republik? Angkat tangan coba tak nyanyikan. Ini kabeh. Karo merem makna sair cinta ini. Bawa kecintaan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ku telah miliki rasa indahnya perihku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Rasakan abadi sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Untuk lalui waktu yang tersisa kini, di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Walaupun semua hanya dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, melewati hidup. Rasakan abadi sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Untuk lalui waktu yang tersisa kini, di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Ini kita bawa kecintaan kepada baginda Nabi. Maka malam hari ini kita seakan-akan berhayal. Berhayal apa? Agar kita mendapat kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Belum tentu kita dicintai Nabi. Padahal kita tiap malam berselawat, belum tentu dicintai Nabi. Maka para pecinta yang kelak akan dicintai Nabi, dia menghormati kepada Nabi. Dia berada di majelis Nabi, betul-betul hadir di majelis Nabi, tidak dicampuri yang lain. Orang yang menjadi pecinta sejati, maka dia akan mencintai, menghormati, dan sekuat tenaganya mengikuti jalan yang pernah dilewati baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dipersilakan, baru Islam ini mau Jawa ngomong surah, ya, masuk di bulan itu ceritanya tak ada lain tentang kecintaan. Hijrahnya Nabi Muhammad sama dia boleh Allah sejarah tentang cinta tok, tidak ada tidak yang lain dari cinta. Bahkan ketika Rasulnya Sayyidina Ali dikasihkan apa agar Rasulullah selamat. Bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar di Gua Hira? Ketika Rasulullah lelah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, dalam sejarah yang mengatakan digigit keluar, ada yang digigit kalau jengking, di gurun ada ular yang sangat berpisah. Ketika lubang itu keluar kepala ular, kakinya Sayyidina Abu Bakar jempolnya gue nutup, kemudian digigit. Kenapa? Digigit supaya ular itu tidak menggigit Nabi. Ketika digigit, cuman diam. Bagaimana sakitnya? Ditahan Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Kekasihnya tidur di pangkuannya. Jangan sampai kekasihnya terbangun. Bagaimana kecintaan itu? Sampai mau semaput, ditahan sakitnya.
Sakit betul, ditahan karena nggak mau Rasulullah terbangun dari pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ini ceritanya tentang cinta semua. Walaupun rasa sakit bisa ditahan, walaupun ditahan, tapi derai air mata Sayyidina Abu Bakar tidak bisa ditahan, menetes di pipinya baginda Nabi, sehingga Nabi Muhammad terbangun. Kenapa ya Abu Bakar? Apa kue gelong untuk kiahku iku Hira wonten Kanjeng Nabi? Kenapa? Sudah keluar darah kakinya. Mau tahu kehebatan Nabi kita? Cukup dengan ludahnya kakinya Kanjeng Abu Bakar didoni Kanjeng Nabi, mari total orang pernah ngerasani sakit itu. Hadirin yang diberkahi Allah. Terus siapa yang ngirim terus makanan? Putrinya Sayyidina Abu Bakar ngirim terus makanan ketika di Gua Hira. Padahal kita kalau haji umrah ke sana dulu sebelum dibangun 3 jam kita baru sampai. Sekarang bisa 1,5 jam sudah sampai. Bayangkan Rasulullah ijek batu-batu kok naik begitu tinggi. Seorang perempuan anak dari Sayyidina Abu Bakar ngirim terus. Dalam sejarah dikatakan sampai dalam keadaan hamil bayinya, ngirim makanan terus. Ini apa ceritanya? Kecintaan. Maka setiap apa yang kita bawakan tentang amaliyah kita kalau didasari kecintaan, maka tinggi di hadapan Allah nilainya. Hadirin yang diberkahi Allah, maka kita diajari di majelis-majelis begini, pembacaan sholawat agar kita semakin mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, saya tidak akan lama-lama, mari kita bersolat. Hadirkan roh, jasad, pikiran di tempat ini seperti seakan-akan malam hari ini kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti saya jadi seneng, orang mungkin ngantuk sholawat yang lalu, tapi tetap ngeruh, karena sholawat ini punya nyawa, sholawat ini punya roh yang sangat besar, karena berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama sholawat. Rampung setengah loro. Siap Ibu? Oh siap, mulai tak dengar itu dengan bintang tahun 65.